Saya, Yasa Rahma Istiqomah, NIM A4 2019-113 dari kelas 6C, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Periode evolusi yang begitu panjang dari prokariota hingga manusia sudah dibuktikan berdasarkan fosil dan juga catatan geologi lainnya. Umat muslim semestinya yakin akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa sebagai makhluk hidup telah ditentukan takdirnya. Frekuensi evolusi yang terjadi sejatinya merupakan gambaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala untuk memulai kerangka berpikir bahwa semua hal yang terjadi atas kehendaknya. Begitu pula dengan penciptaan manusia. Seringkali manusia menafsirkan efek terutama dengan teori evolusi. Kita sebagai seorang muslim tetap perlu belajar evolusi, yakni sebagai kita umat yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri atas keagungan dan juga kebesaran Allah Subhanahu wa taala serta mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita semua. Evolusi secara sederhana didefinisikan sebagai perubahan pada sifat-sifat atau frekuensi suatu gen populasi organisme dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Walaupun demikian, arti evolusi juga sering ditambahkan dengan klaim-klaim, yakni perbedaan pada komposisi sifat-sifat selang populasi-populasi yang terisolasi selama beberapa generasi, yang bisa mengakibatkan munculnya spesies baru. Semua organisme sekarang merupakan keturunan dari nenek moyang yang sama. Evolusi sering dideskripsikan sebagai fakta dan teori. Fakta namun bukan teori, ataupun hanya sebuah teori dan juga bukan fakta. Deskripsi ini mengilustrasikan kerancuan terminologi yang bisa menghambat mengenai diskusi evolusi. Fakta seringkali dipergunakan oleh para ilmuwan kepada merujuk data-data eksperimen ataupun pengamatan objektif yang bisa diverifikasi. Fakta juga bisa dipergunakan secara semakin luas yang merujuk pada hipotesis apapun yang mempunyai bukti-bukti yang sangat banyak dan juga tentunya kuat. Evolusi merupakan fakta dalam manfaat yang mempunyai bukti-bukti sangat banyak. Seringkali evolusi dikatakan sebagai fakta dalam manfaat yang sama. Contohnya seperti perputaran bumi mengelilingi matahari yang merupakan sebuah fakta juga. Teori ilmiah menjelaskan suatu kerangka koheren yang berdasarkan dengan data-data pengamatan. Arti ilmiah pada kata teori tidak sama dengan pengertian kata ini secara umum. Secara umum, pengertian teori bisa berarti sebuah konjektur, sebuah opini, dan juga spekulasi yang tidak mempunyai dasar-dasar fakta maupun bisa menciptakan prediksi yang bisa diuji kebenarannya. Dalam ilmu pengetahuan, pengertian teori semakin kaku, yakni haruslah didasarkan pada fakta-fakta yang terpantau dan bisa menciptakan prediksi yang bisa diuji. Dalam ilmu pengetahuan, teori terkini merupakan teori yang tidak mempunyai teori alternatif yang secara seimbang bisa diterima ataupun bisa diterima, serta merupakan teori yang telah lulus usaha falsifikasi. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat pengamatan yang berkontradiksi dengan teori tersebut sampai saat ini. Revisi pada teori terkini atau pembuatan teori baru yang menggantikan teori terkini diperlukan apabila sebuah pengamatan baru berkontradiksi dengan pengamatan teori terkini. Walaupun demikian, falsifikasi sebuah teori tidak mengfalsifikasi fakta-fakta merupakan dasar teori tersebut.
Proses evolusi makhluk hidup melibatkan 5 mekanisme utama, yakni mutasi, rekombinasi gen flow, genetic drift, dan juga seleksi alam. Mutasi adalah perubahan secara acak pada struktur DNA yang disebabkan oleh faktor eksternal dan juga faktor internal. Selanjutnya, gen flow adalah perpindahan materi genetik dari satu populasi ke populasi lainnya, terjadi melalui interbreeding. Selanjutnya, rekombinasi gen terjadi karena proses reproduksi seksual yang menghasilkan keturunan yang dapat berbeda dengan induknya. Pada reproduksi terjadi rekombinasi gen yang memberikan peluang terjadinya variabilitas sehingga berpengaruh pada evolusi populasi. Selanjutnya ialah genetic drift, adalah hilangnya atau lepasnya frekuensi alel secara kebetulan atau dapat dikatakan merupakan perubahan acak pada frekuensi gen pada populasi kecil yang disebabkan oleh kematian, migrasi, atau isolasi. Ada 2 kategori penyebabnya, yakni the bottleneck effect dan juga the founder effect. Selanjutnya, seleksi alam. Seleksi alam adalah proses bertahap di mana alam menyeleksi bentuk-bentuk yang cocok bertahan hidup dan juga bereproduksi secara kondisi lingkungan yang ada. Untuk seleksi alam yang bekerja pada suatu populasi harus ada variasi dan juga kompetisi dalam populasi sebagai bahan seleksi. Konsep seleksi alam yang berpendapat bahwa organisme yang lebih cocok dengan lingkungannya akan bertahan dan juga bereproduksi lebih baik dibanding dengan organisme yang kurang cocok dengan lingkungannya.